Hai, selamat datang di podcast ngobrol bareng dokter nih. Podcast kali ini akan membahas mengenai penyakit TBC. Semoga rekan-rekan semakin aware akan isu-isu ini ya. Selamat mendengarkan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa TBC ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia nih. Di Indonesia sendiri, penyakit TBC atau tuberkulosis ini menempati peringkat ketiga setelah India dan China dengan jumlah kasus 824.000 dan kematian 93.000 per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri. Saya kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat tepat untuk membahas permasalahan kita kali ini. Untuk itu kita sambut Dokter Ayu ya, boleh berikan tepuk tangan rekan-rekan. Nah dokter, untuk mempersingkat waktu aja, mungkin kita bisa langsung ke sesi diskusi kita ya dokter. Nah, pertanyaan pertama, saya ada pertanyaan nih dokter. Melihat fakta dan jumlah kasus yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya, TBC itu sebenarnya apa sih dokter? Gitu. Jadi TBC itu sederhananya sih dia penyakit paru ya. Penyakit yang utamanya dia menyerang paru, walaupun dia sebenarnya juga bisa menyerang sistem organ tubuh yang lain. Paling sering sih sebenarnya simpelnya sih dia menyerang memang sistem pencernaan. Nah, bahayanya TBC itu dia bisa menyerang sistem lain kayak pencernaan, bahkan sampai sistem saraf pusat yang dia bisa berakibat fatal hingga sampai menyebabkan kematian. Nah, kalau untuk gejala-gejalanya sih apa sih dokter, biar kita juga tahu semakin aware akan penyakit TBC gitu. Kalau gejalanya sih karena memang dia sistem cara penularan utamanya memang dengan droplet di udara dan dia masuk paru. Sebenarnya gejala paling khas itu pasti batuk. Cuman batuknya itu lama, biasanya dia lebih dari 2 minggu. Bisa ada panas meriang, tidak sampai panas tinggi juga, biasanya juga lama, bisa lebih dari 2 minggu. Ada keringat di malam hari walaupun sebenarnya udaranya itu tidak panas, kayak gitu. Jadi, dan bisa disertai juga ada penurunan berat badan gitu. Oh, berarti tadi itu sebenarnya gejala yang bisa kita lihat gitu ya dokter. Nah, saya kan sempat baca-baca juga gitu tentang TBC. TBC kan ada 2 gejala dan tanpa gejala gitu. Tadi mungkin yang dokter sebutkan mungkin gejala ya dokter. Nah, kalau TBC tanpa gejala itu bagaimana dokter? Karena kan kita nggak bisa lihat secara fisik gitu. Nah, kita cara mengetahuinya terkena TBC atau terindikasi TBC itu bagaimana dokter? Oh ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke cara ini sih, proses perjalanan penyakit dari TBC itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun kita terpapar sama orang yang sakit TBC, belum pasti kita akan ada gejala. Jadi itu ada 2 tahapan. Jadi ketika pertama kita terpapar oleh orang yang kena TBC ya, misalkan dia buang dahak di sembarang tempat nih, terus kita atau dia batuk di satu ruangan yang sama. Nah, otomatis kan kita juga kena pajanan dari si kuman TBC itu. Nah, tapi pajanan itu singkatnya dia akan terjadi suatu infeksi. Nah, proses infeksinya itu tergantung dari sistem imun tubuhnya kita. Kalau kita bisa melawan, otomatis kita terinfeksi tapi tidak keluar gejala. Dan itu sebenarnya tidak perlu pengobatan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita terkena infeksi dari si kuman, sistem imun tubuhnya kita tidak bisa melawan, maka itu akan muncullah gejala. Nah, gejalanya itu ya seperti yang tadi aku bilang, batuk lama, demamnya lama, atau penurunan berat badan atau keringat malam hari gitu. Kalau dari faktor usia nih dok, apakah yang dapat terkena TBC itu hanya orang-orang dewasa ataukah anak-anak itu juga bisa terkena TBC ya dok? Oh, semua usia, lalu semua jenis kelamin itu bisa berisiko terkena TBC. Nah, cuman memang untuk yang ada kelompok usia yang dia itu lebih rawan terkena TBC dibandingkan kelompok usia lain. Jadi misalkan pada anak-anak sama pada lansia, karena memang sistem imun tubuhnya dia kan lebih rendah ya dibandingkan orang yang mungkin dewasa sehat seperti itu. Jadi termasuk orang dengan penyakit yang dia itu imunokompromis. Jadi kayak HIV, kayak gitu, diabetes mellitus, ataupun orang-orang yang dia merokok. Nah, itu kan karena imunokompromis, sistem imunnya lebih rendah, dia juga lebih rawan terkena TBC dibandingkan kelompok yang lain gitu.
Oh, penyembuhannya sendiri bagaimana dokter? Apakah ada jangka waktu tertentu gitu untuk penyembuhan TBC? Dan setelah kita melakukan pengobatan TBC, apakah dapat dipastikan bahwa kita itu sembuh 100% gitu? Kalau ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Santan, karena memang TBC ini jangka waktu pengobatannya lama sekali. Untuk TBC baru aja minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan dengan waktu pengobatan 2 bulan pertama harus minum obat tiap hari, 4 bulan berikutnya minum 3 kali seminggu, dan obatnya itu lumayan banyak jenisnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan maaf tadi pertanyaan yang kedua, setelah pengobatan tadi yang 6 bulan ya dokter, apakah seseorang itu bisa dipastikan sembuh 100% dokter? Oh, nah ini salah satu bahayanya TBC itu adalah diharapkan dengan pengobatan 6 bulan itu pasti sembuh. Cuman ada beberapa orang yang mungkin dia itu bandel kan, nggak teratur minum obat, atau dia setelah 6 bulan bisa ada resiko infeksi lagi. Jadi maksudnya bisa aja kambuh lagi kayak gitu. Tapi paling sering memang pada orang yang dia memang bandel minum obatnya nggak teratur seperti itu. Oke, berarti tergantung kita minum obatnya dokter. Maksudnya kita teratur ya bisa sembuh gitu ya, ada kemungkinan untuk bisa sembuh gitu. Nah, untuk penularannya itu bagaimana sih dokter? Jadi kalau penularan utama TBC sih sebenarnya dari droplet ya. Jadi dropletnya TBC itu dia itu bisa bertahan pada kondisi yang lembab. Sebenarnya dia akan gampang mati kalau terkena sinar cahaya. Jadi sebenarnya gampangnya sih itu aja. Selama cahayanya bagus, ventilasinya bagus, itu bisa menghindari resiko pajanan terhadap penderita TBC. Tapi kalau misalkan memang ada lingkungan sekitar, misalkan ada orang yang terkena TBC, pastikan dia punya etika batuk yang bagus, pakai masker, dan sama cuci tangan juga. Oke. Kita harus cuci tangan tetap kayak 3M gitu ya, cuci tangan, pakai masker gitu ya dokter. Ya, betul. Oke dokter, tadi kita udah bilang dari sisi orang yang terkena gitu ya dok. Nah, kalau dari orang yang tidak terkena TBC ini bagaimana sih dok? Tadi kan dokter bilang harus cuci tangan, harus menggunakan masker. Nah, hal-hal lain apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah harus melakukan vaksin atau bagaimana dokter? Oh iya, ada vaksin untuk TBC, yaitu vaksin BCG. Itu biasanya anak-anak usia sekolah kan sudah divaksin ya, karena itu termasuk salah satu vaksin wajib. Kalau selain itu, kalau pencegahan lainnya sih mungkin ya memang lebih ke masalah higien sanitasi lingkungan dan diri sendiri sih. Ya tadi cuci tangan, pakai masker, tidak merokok, usahakan ya jaga sistem imun dengan cara pola hidup sehat, kayak gitu. Etika batuk yang baik juga seperti itu. Oke, tadi kita udah bincang-bincang cukup banyak kayak gitu dokter. Dari A sampai Z, dari apa itu TBC sampai pencegahannya itu bagaimana gitu ya dokter. Nah, ini kita perlu closing statement bagi kita semua nih dokter. Bisa disampaikan dokter? Oh iya. Jadi sebenarnya ya ini TBC itu adalah suatu penyakit yang masih endemis di Indonesia. Kita perlu tahu kalau TBC itu juga termasuk salah satu penyakit menular yang bisa fatal akibatnya. Karena itu ya mungkin sama seperti COVID ya, kita harus mencoba memutus rantai penyebarannya, yaitu dengan cara yang simpel aja. Jaga sistem imun tubuh, pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian juga etika batuk, jangan membuang dahak ke sembarang tempat seperti itu. Dan semoga yang lain-lain juga bisa mengikuti, bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke, berarti ya hampir-hampir sama kayak pencegahan COVID ya dokter. Ya, jadi kita masih harus bisa menerapkan pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya gitu. Nah dokter, mungkin di sini ada yang masih yang mau tanya sama dokter atau konsultasi sama dokter. Nah mungkin kalau mau konsultasi sama dokter Ayu bisa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dokter, pada pukul 9 hingga 11, betul nggak dokter? Betul. Oke, bisa di klinik perusahaan ya gitu. Nah sayang banget nih dokter, kita sudah di penghujung acara gitu. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang sama dokter Ayu, dapat banyak ilmu, menambah wawasan apa tadi TBC gitu ya.
Nah, mungkin habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dokter. Siapa tahu ada ngobrol jilid kedua gitu ya dokter. Kita bisa podcast lagi. Nah, dokter, mungkin demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini ya dokter. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa hindari kerumunan karena COVID-19 masih ada. Sayangi diri kamu, sayangi keluarga kamu. Stay healthy dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngobrol bareng dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.